Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur nantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa SCTV, khususnya bagi Anda yang berada di Bandung dan sekitarnya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata air dan kita akan lanjutkan kajian kita bersama guru kita Ustaz Am Amiruddin, dan kita akan membahas tema tentang kunci sukses meraih kesabaran. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ngobrolin soal kunci sukses meraih kesabaran. Wah, kelihatannya kesabaran ini perlu perlu kunci untuk mendapatkan. Nah, ini gimana Ustaz? Silakan. Iya. Tema ini harus kita sosialisasikan terus-menerus. Apalagi saya merasakan bangsa kita itu kenapa ya menjadi bangsa pemarah. Ya kan katanya bangsa Indonesia itu bangsa yang santun, hormat gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat berita-berita ternyata kita harus mengevaluasi diri bagaimana kita bisa meraih kesabaran. Karena protes itu boleh, tapi kalau kemudian sambil membakar kantor polisi misalnya, atau membakar gedung yang dibangun oleh masyarakat sendiri, kan itu kan jadi masalah. Iya. Nah sekarang kalau kita lihat, sabar itu sebenarnya kekuatan dalam diri kita untuk menahan sesuatu dan baru dikeluarkan pada saatnya yang tepat. Contoh, seorang istri marah ke suami, itu boleh tidak? Boleh. Kan? Seorang istri marah ke suami boleh. Seorang suami marah ke istri boleh. Nah masalahnya kalau pakai sabar, kita berpikir kapan nih aku harus menyampaikan kemarahan ini. Jadi orang yang sabar itu dia akan menggunakan rasionya, pemikirannya untuk mengemukakan gitu. Seorang istri kesel sama suaminya, begitu suami baru datang, dia berpikir, wah suamiku masih capek, suamiku belum makan, suamiku di kantor nampaknya cukup berat menghadapi pekerjaan. Nah, kemarahan itu tidak langsung keluar, enggak. Tapi setelah suaminya makan, setelah suaminya rileks, dia cerita pelan-pelan, ya gitu. Nah itu sabar, gitu. Jadi sabar itu bukan berarti kita tidak boleh mengungkapkan kemarahan, boleh. Tapi kalau dengan sabar, seperti nanti dokter ngasih obat, dia akan memberikannya secara menurut dosis yang tepat begitu. Nah, tapi tolong diingat, sabar itu butuh proses. Iya. Makanya di dalam surat Ali Imran ada peringatan dari Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu. Hai orang yang beriman, sabar, tingkatkan kesabaranmu dan waspadalah. Jadi gini, sabar, tingkatkan kesabaranmu dan waspada. Waspada di sini, setan itu seringkali masuk dalam selah-selah kesabaran kita. Ya kan? Betapa banyak orang yang tadinya sabar sampai pada titik putus asa. Itu waspada karena setan itu masuk dalam selah kesabaran kita. Ada seorang istri yang begitu sabar ngadepin suami, tapi boleh jadi ada suatu bisikan dari setan yang mengatakan, suami yang kayak gini mah sudahlah, dibuang aja, ganti dengan yang baru misalnya. Ya kan? Itu ada terbersit. Nah makanya Allah mengatakan isbiru, sabar, wasobiru, tingkatkan kesabaran, warobitu, dan waspada. Itu sebabnya ada ungkapan di masyarakat kita yang tidak tepat, yaitu apa? Dengar ya, kesabaranku udah habis. Nah, jadi kalau kesabaranku udah habis, berarti sudah tidak sabar lagi. Karena yang namanya sabar itu tidak ada batas. Kan ada orang bilang,
kamu perlu tahu, sabar tuh ada batasnya. Sabar tuh nggak ada batas. Makanya di Quran dikatakan isbiru, sabar, wasobiru, tingkatkan kesabaran. Jadi artinya sabar itu tidak ada batas. Karena ada kata-kata sabar dan tingkatkan kesabaran. Warobitu dan waspada, begitu. Nah, hanya yang perlu diingat, sabar itu wilayahnya cukup luas. Ya. Ya, pertama, sabar menghadapi kemarahan. Itu yang paling sering kita hubungkan. Ya. Sabar menghadapi kemarahan. Yang kedua, sabar menghadapi dorongan-dorongan buruk. Saya yakin kita semua kan punya dorongan buruk. Ya. Kita sabar untuk menepis dorongan buruk itu. Jadi ketika mahasiswa mengerjakan tugas dari dosennya, boleh jadi ada dorongan buruk, kalau aku copy paste juga dosen nggak akan tahu tuh mahasiswa segitu banyaknya. Udahlah, aku ambil aja tugas kakak angkatan misalnya. Jadi dia tidak mengerjakan tugas itu. Nah, dia harus sabar mendengar bisikan-bisikan buruk. Jadi sabar dalam menghadapi emosi, sabar dalam menghadapi bisikan buruk. Yang ketiga, sabar dalam ketaatan. Ya, taat. Jadi untuk taat kepada Allah itu butuh sabar. Kita untuk sholat di awal waktu kan butuh sabar. Untuk sholat tahajud pada saat orang-orang masih tidur lelap, kita juga butuh sabar. Jadi orang-orang yang ahli ibadah, dia sabar dalam beribadah. Jadi sabar dalam menghadapi kemarahan, sabar dalam menghadapi bisikan-bisikan buruk, sabar dalam ketaatan atau ibadah. Nah, terus yang keempat, sabar menghadapi berbagai karakter orang. Orang tuh macam-macam. Ada yang belum jelas sudah dia sebar, gitu. Dan kalau dia ngomong seolah dia paling menguasai cerita itu. Orang lain tuh cetek semuanya, hanya dia yang tahu. Padahal dia sendiri ya cuma tahu sedikit, tapi dia tambah-tambahi. Pokoknya kalau dia udah cerita pasti rame aja, karena kan ada tambahan dari dia. Gitu. Ya. Nah itu sabar menghadapi karakter orang. Itu sebabnya orang diciptakan oleh Allah dengan karakter yang berbeda-beda, sehingga kita butuh kesabaran menghadapinya. Gitu. Nah kemudian yang berikutnya, kita harus sabar dalam menyampaikan dakwah. Ya, jadi sabar menghadapi amarah, sabar menghadapi dorongan buruk, sabar dalam beribadah, sabar menghadapi berbagai karakter orang. Terus yang kelima itu sabar dalam menyampaikan dakwah. Para pemirsa bisa rasakan, atau kita juga bisa rasakan, kita butuh sabar yang ekstra ketika menyuruh anak untuk sholat aja. Kan untuk sholat, untuk belajar, untuk disiplin, itu kan butuh sabar. Itu namanya sabar dalam dakwah. Gitu. Sabar dalam dakwah itu sabar dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Nah, itu wilayah-wilayah sabar yang harus kita miliki supaya memang hidup kita ini betul-betul berkualitas. Ya. Nah, gini Ustaz, kalau kita ibaratkan Ustaz ya, sebuah karet gitu. Karet itu kan ketika ditarik, dia ada suatu titik di mana dia itu pasti akan putus. Gitu. Nah, apakah kesabaran juga seperti itu? Karena di satu sisi kan kita juga ada penjelasan gitu bahwa Allah tidak akan menguji kamu sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki. Nah, apakah itu juga ada penjelasan, itu ada kaitannya dengan kesabaran? Nah, ini gimana Ustaz? Begini, memang untuk sabar itu ada beberapa trik. Tadi ayat yang mengatakan trik-trik sabar itu, ada ayat yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali berdasarkan kemampuannya. Ini maknanya bahwa untuk bisa sabar, satu, harus yakin bahwa kita bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi ayat yang mengatakan
aku tidak memberikan beban kepada manusia kecuali sesuai kadar kemampuannya. Maksudnya apa? Kita harus selalu yakin bahwa Allah tidak mungkin ngasih ujian di luar kemampuan kita. Jadi kalau ada orang yang putus asa, na'udzubillah, sampai bunuh diri, ya, sampai sumpah serapah, berontak, sebenarnya dia itu belum menghadapi ujian secara optimal maksimal. Karena semua orang diuji oleh Allah itu sesuai kadar kemampuannya. Jadi kita harus yakin bahwa kita mampu menyelesaikan itu. Dan memang kalau kita merasa yakin, itu biasanya energi-energi kita akan keluar. Saya pernah mengumpamakan kalau kita meloncati suatu benteng, hati kita mengatakan gini, wah kayaknya itu nggak bisa kita loncati. Bisa nggak nanti? Ya, itu akan sulit. Akan sulit. Tapi kalau gini, satu saat saya dikejar anjing gila. Anjing gilanya 7. Ada anjing herder, ada anjing bulldog, ada anjing kampung. Ya. Itu saya dikejar anjing gila. Saya lihat benteng. Saya katakan, saya bisa. Saya bisa loh. Jadi ketika kita katakan saya bisa, nah, itu yang disebut dengan inner voice yang positif. Jadi bahasa jiwa yang positif yang mengatakan aku bisa. Nah itu sebabnya katanya kalau kita jadi guru di sekolah itu jangan nakutin anak-anak. Kan kadang suka ada yang ada guru yang seneng kalau pelajarannya itu dianggap sulit. Anak-anak, kalian tahu matematika itu pelajaran tersulit. Kakak-kakak angkatan kalian tuh nggak ada yang dapat 7, paling gede 7, nggak ada yang 8. Itulah matematik itu pelajaran tersulit. Nah katanya guru nggak boleh bilang gitu. Sekalipun benar sulit, guru harus mengatakan, anak-anakku sekalian, Bapak yakin kalian bakal bisa materi pelajaran ini. Bapak yakin kalian berbakat untuk ikut pelajaran ini. Itu katanya cenderung guru yang sering gitu. Jadi si murid itu menangkapnya jadi mudah. Kan maaf, karena di kita ini ada guru yang kalau ngajar tuh bukannya ngasih gambaran yang mudah, tapi sulit. Ya. Tapi memang saya kan saya di kampus ngajar filsafat. Filsafat itu pelajaran yang sebenarnya rumit karena butuh abstraksi. Tapi mahasiswa saya nilainya relatif bagus-bagus. Karena saya suka mengatakan, Anda tahu filsafat itu ada dalam kehidupan kita. Filsafat itu betul-betul menyatu dalam kehidupan kita. Filsafat itu pelajaran yang sebenarnya sangat mudah. Asal Anda mencintai pelajaran itu, gitu. Bukan karena satu alam yang paling mudah memberikan nilai ya? Bukan. Tapi saya suka mengatakan ini pelajaran mudah. Ya. Itu ternyata satu, anak-anak jadi semangat. Kan ada yang saudara-saudara, kalian tahu materi ini ya materi tersulit lah. Gitu. Ini diajarkan dulu oleh Aristoteles. Jadi langsung materi itu kayak berat banget. Itu biasanya memang jadi malas, jadi berat gitu. Nah, ini kaitannya dengan ayat tadi. Iya. Allah tidak memberikan beban sesuai dengan kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Artinya gini, kamu yakin bisa kalau aku uji gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita ingin sukses dalam kesabaran, harus yakin dunia itu tidak tetap. Gini, kan kadang-kadang kita suka gini, kesel saya sama orang itu. Dulu ketika miskin, ke saya tuh sering datang silaturahmi. Sekarang udah jadi bos, saya telepon aja nggak diangkat-angkat. Iya, bagaikan kacang lupa kulitnya. Iya, kacang lupa kulit. Saya ke kantornya malah disodorin satpam sama sekretarisnya. Padahal dulu itu tidurnya di saya. Nah, ini orang yang ngomong gitu, dia nggak sadar dunia itu berubah. Ada istri yang ngeluh, Pak Aam,
suami saya sekarang, aduh ya Allah, dulu mah ya kalau pulang gajian itu padahal kami, aduh gajian tuh masih kecil gitu, diamplopin gitu. Dulu mah gaji itu diamplop gitu. Sekarang kan masuk rekening ya. Amplop gitu. Itu suami saya pulang kantor kalau gajian tuh beli sate gitu. Yakin kalau dia beli sate tuh pasti dia lagi punya uang. Aduh senang saya. Paham sekarang suami saya gajinya udah gede banget. Rumah kami udah bagus, mobil kami bagus. Tapi kenapa ya suami saya kayak nggak sayang sama saya? Si ibu itu lupa. Dunia itu berubah. Jadi kalau begitu yang harus disadarkan itu siapa? Untuk apakah ibunya yang nggak sabar atau memang perubahan itu akhirnya gimana? Makanya gini, kita akan sabar kalau sadar dunia itu berubah. Misalnya gini, kok suami saya begitu? Ya sabarlah. Emang dunia itu berubah kali ya. Suami aku sekarang karena justru setelah berlimpah dengan uang ke saya kok jadi nggak begitu perhatian, nggak penuh kasih sayang. Memang duit masih banyak tapi udahlah, saya terima aja, memang ini perjalanan hidup. Nah kan lebih bisa nerima daripada terus dulu itu ya 15 tahun lalu. Ya Allah luar biasa. Ya 15 tahun lalu. Sekarang kan orang berubah. Makanya supaya kita sabar, satu, yakin kita bisa menyelesaikan. Dua, yakin dunia itu berubah. Jadi artinya kesabaran yang dulu pernah dilakukan itu tidak kontekstual lagi dengan kesabaran yang dilakukan pada saat ini. Nah, itu. Jadi memang sabar itu tetap berkorelasi dengan konteks. Sabar itu ada hubungan dengan konteks. Gitu. Ya, jadi dinamis sekali. Dinamis. Sekarang begini, Mas Agus. Ketika saya belum punya jabatan apa-apa, misalnya ya, belum punya jabatan apa-apa lah, masih karyawan biasa gitu ya. Saya parkir mobil dimanapun nggak masalah, yang penting ada tempat. Ya nggak. Saya jadi GM sekarang. Begitu tempat parkir saya nggak ada, saya tegur tukang parkir. Masa untuk saya nggak ada? Iya. Ya? Beda kan? Nah, iya benar. Jadi ketika saya staf biasa, saya bawa mobil dimanapun, asal ada tempat saya senang. Ada tempat. Saya jadi GM sekarang, ya kan? Nah, tiba-tiba mobil untuk para GM itu ada yang pakai kan? Itu parkir, ya. Bukan mobil, tempat parkirnya. Entah kenapa. Ada yang nyelonong aja di situ. Ya, saya panggil. Kamu yang becus gawe. Gitu. Saya tegur. Karena apa? Memang manusia itu terikat konteks. Gitu. Nah, kita melihat orang harus melihat dari sisi, Agus yang sekarang bukan dengan Agus yang dulu. Loh, jadi kalau kondisi seperti itu yang harus dipahami siapa? Nah, apakah orang itu kemudian memang sepantasnya bertindak seperti itu, atau dia harus juga mengembalikan dulu saya itu nggak protes seperti ini? Gimana itu? Kita lagi bicara, kita ngadepin orang. Oke. Ya, kita tidak sedang bicara kelakuan orang itu. Ya. Itu mah babnya kita bahas lain. Ini kan kita sabar nih. Trik supaya sabar. Pahami bahwa orang itu berubah. Nah, jadi kita bukan berarti saya mengatakan bahwa saya dulu parkir dimanapun nggak masalah, sekarang saya jadi GM, begitu nggak ada tempat karya saya marah. Bukan berarti itu kelakuan benar, bukan. Ya. Tapi maksudnya gini, kalau Mas Agus lihat saya supaya bisa sabar, Mas Agus lihat saya sebagai manusia yang terikat oleh dimensi konteks waktu, konteks situasi. Jadi kesabaran itu sebenarnya bagaimana kita memandang sesuatu, ya kan? Seseorang, situasi, gitu. Yang selalu berubah dan kita melihat pada konteks yang saat itu terjadi. Iya. Itu maksud saya. Dan kita tidak berharap bahwa dia yang berubah sesuai dengan kita. Nah, gitu. Jadi kita jangan berharap orang itu masih tetap seperti 10 tahun lalu. Jadi saya harus menerima kenyataan bahwa sahabat saya sekarang yang sudah jadi pejabat itu bukan sahabat saya yang 10 tahun lalu masih suka tidur di tempat saya. Ya. Saya harus nyadar itu. Dulu mah ya, kalau ke Bandung nginepnya di saya. Mampir ke rumah saya. Sekarang ke Bandung
berpapasan dengan saya, pura-pura nggak lihat. Nah, itu terjadi karena saya lupa. Iya. Kalau teman saya itu yang sekarang bukan teman saya yang 10 tahun lalu. Coba kalau saya, oh iya, dia kan sekarang udah jadi wali kota. Hari dulu kan masih belum jadi apa-apa. Jadi ya udah saya ngerti lah. Jadi sayanya juga jadi lebih sabar. Iya betul. Oh iya ya, teman saya dulu, teman kuliah dulu, teman belajar bareng tuh sekarang udah jadi gubernur. Berarti kan beda. Jadi saya lebih bisa paham dia melakukan itu karena memang posisinya sebagai pejabat publik. Iya. Kalau dulu kan tidak jadi apa-apa, ketemu saya, gimana kabar? Gimana kan? Ya nggak. Sekarang kan, oh iya, dia ada ajudan, dia ada apa. Jadi saya lebih bisa terima. Jadi saya tidak akan, Mas Agus, parah lah dia ya. Dulu itu kata-kata dia itu begini-begini, itu kan saya nggak sabar. Nah, tapi kalau gini, ya. Paham? Katanya itu teman dulu. Iya dulu teman akrab, tapi kan sekarang beliau udah lebih repot lah. Saya kan lebih bijak. Iya kan? betul. Nah jadi supaya kita sabar itu, kita pahami orang pada konteksnya. Jadi sebenarnya kesabaran itu bukan menuntut seseorang, tapi lebih pada menuntut diri kita. Memahami orang lain. Nah makanya sabar itu suatu sikap empati. Contoh sederhana Mas Agus. Mohon maaf, di kita ini kan orang bawa angkot ya, seenaknya berhenti. Iya betul. Seenaknya berhenti ya gitu. Kalau kita melihat sopir angkot itu pada sisi, bukan berarti berhenti seenaknya, benar, bukan. Iya bukan. betul. Tapi saya lagi bicara supaya bisa sabar, pahami dia pada konteksnya. Iya benar. Cep, berhenti ya. Kita mikir, oh iya ya, dia itu kejar setoran. Mungkin bagi kita 2.500 itu kecil, tapi bagi dia satu penumpang bayar 2.500 itu menjadi tambahan untuk setorannya. Maka rasa marah saya, ya itu tiba-tiba angkot aja di depan, ya udah saya lebih bisa pahami gitu loh. Tapi kalau dasar kurang ajar, gitu. Kalau saya tidak paham dia gitu loh. Atau kalau ada yang bilang, ya udahlah biarin. Kalau dia lebih pintar sedikit kan dia jadi pilot, ya nggak mau juga jadi supir angkot dia. Ya makanya betul. Itu sebabnya yang namanya sabar itu erat kaitannya dengan kemampuan kita bersikap empati. Bukan pemakluman ya terhadap kesalahan orang lain akhirnya. Ya, jadi gini, kita tahu itu salah, tetapi kita lebih bisa memahami dan menerima untuk bisa bersabar. Artinya bicara salahnya orang itu tuh perkara lain. Iya, perkara lain. Kayak tadi. Orang tuh jadi angkuh gitu setelah jadi direktur gitu kan. Iya. Itu perkara dia. Iya. Perkara dia. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Nah, kita harus bersikap empati, memahami posisi dia begitu. Subhanallah. Jadi memang sabar itu sebuah sikap yang arif memahami orang lain sebenarnya. Luar biasa. Jadi di sini kita mendapatkan pelajaran, Ustadz, bagaimana memandang kesabaran itu dalam paradigma yang lebih luas ya. Dan lebih sebenarnya bagaimana kita mengupgrade diri kita ya untuk menempatkan situasi ataupun menambah empati kita terhadap kondisi yang ada dan itu akan memberikan kelapangan. Iya. Betul. Kita dalam apa jadi beban kita tuh jadi enggak lebih ringan. Subhanallah. Jadi memang saya menyoroti sabar ke aspek itu karena seringkali kita mengartikan sabar itu selalu kalau diuji dengan penyakit, sabar, diuji dengan kemiskinan, sabar. Itu betul. Ya. Tapi sabar tak sesempit itu gitu maksud saya. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Ya alhamdulillah pemirsa, kita sudah mendapatkan kembali ilmu sabar yang lain. Artinya yang lainnya adalah dalam pandangan yang berbeda. Yang mungkin selama ini kita belum sadar gitu loh, belum aware bahwa ini adalah bagian dari kesabaran. Dan mudah-mudahan ini bisa menambah pembelajaran yang penting lagi bagaimana kita mencoba menerapkan nilai-nilai kesabaran atau pandangan kesabaran tadi terhadap kehidupan kita, dan insya Allah ini akan memberikan kelapangan, plong di hati kita. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.